Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Septiani dengan nomor NPM 112111405. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab sosial perusahaan untuk UAS Tata Kelola Perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility adalah mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis serta interaksi dengan para pemangku kepentingan, atau secara sederhana CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah cara perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kepentingan lingkungan dan sosial sekaligus memenuhi harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terkait. Nah, perlu diingat ya teman-teman, Lankat elemen K pada 2002, Corporate Social Responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi kebersamaan dengan meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komite lokal dan masyarakat secara lebih luas lagi. Konsep-konsep pada CSR yang pertama itu meningkatkan akses modal, yang kedua meningkatkan penjualan yang akhirnya mengangkat keuntungan, yang ketiga menghemat biaya operasional perusahaan, yang keempat meningkatkan produktivitas dan kualitas, yang kelima meningkatkan citra brand yang positif, yang keenam mengambil keputusan yang baik dan proses manajemen risiko. Faktor-faktor pada CSR yang pertama adanya arus globalisasi yang memberikan gambaran tentang hilangnya garis pembatasan di antara berbagai wilayah di dunia sehingga menghadirkan universitas. Dengan demikian menjadi sangat mungkin perusahaan multinasional dapat berkembang di mana saja sebagaimana rantai globalisasinya. Terus yang kedua, adanya arus globalisasi yang memberikan gambaran tentang hilangnya garis pembatasan di antara berbagai wilayah di dunia sehingga menghadirkan universitas. Dengan demikian menjadi sangat mungkin perusahaan multinasional dapat berkembang di mana saja sebagai mata rantai globalisasi. Yang ketiga, sebagaimana dalam etika berorganisasi, maka dibutuhkan tanggung jawab organisasi untuk dapat mengelola organisasi dengan baik, lebih layak dikenal, dan good corporate governance. Yang keempat, sebagai bagian dalam etika berorganisasi, maka dibutuhkan tanggung jawab organisasi untuk mengelola organisasi dengan baik, lebih layak dikenal dengan good corporate governance. Yang kelima, tanggung jawab sosial setidaknya dapat mereduksi krisis yang berpotensi terjadi pada organisasi. Yang keenam, tanggung jawab sosial dianggap dengan meningkatkan reputasi organisasi. Prinsip-prinsip CSR yaitu yang pertama mengidentifikasi misi jangka panjang yang tahan lama, yang kedua mengontribusikan yang telah dilakukan, yang tiga mengontribusikan jasa khusus skala besar, yang keempat menimbang pengaruh pemerintah, dukungan pemerintah bagi partisipasi perusahaan dalam CSR atau paling tidak kerelaan untuk menghilangkan hambatan hingga dapat memberikan pengaruh positif yang penting. Yang kelima, menyusun dan menilai total paket manfaat. Tujuan CSR yaitu agar perusahaan dapat melakukan pembangunan dan peningkatan pada tiga dimensi tersebut. Tiga dimensi kinerja CSR sering juga disebut dengan istilah tripilar, di antaranya yaitu people atau sosial. People atau masyarakat mengacu kepada beragam inisiatif sosial yang membentuk strategi CSR dari perusahaan. Sebagai contoh pemberian yang dilakukan perusahaan, keterlibatan masyarakat, dan berbagai upaya perusahaan untuk melakukan peningkatan kualitas hidup memangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Yang kedua, planel atau lingkungan. Planet mengacu kepada dampak ekologis atau lingkungan dan praktik lingkungan dari sebuah perusahaan. Sebagai contoh, melakukan upaya reboisasi di daerah perusahaan beroperasi, menutup lubang-lubang bekas gilingan tambang hingga mengembalikan fungsi tanah bekas tambang. Yang ketiga, profit atau keuntungan. Profit memuat tidak hanya keuntungan yang didapatkan oleh sebuah perusahaan untuk memegang sahamnya, namun keuntungan juga dirasakan oleh masyarakat secara umum. Sebagai contoh, perusahaan dan masyarakat sama-sama mendapat keuntungan dari keberhasilan masyarakat sekitar, bisa membuka usaha di sekitar perusahaan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis CSR yang pertama itu rehabilitas alam.
Yang paling utama dan paling sering dilakukan adalah rehabilitas alam. Perusahaan memiliki tanggung jawab besar terhadap pencegahan kerusakan alam sekaligus pelestariannya. Bagi perusahaan yang menghasilkan limbah, ada pun contoh kegiatan rehabilitas alam, yaitu dengan reboisasi hutan, hibah bibit tanaman produktif, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengolahan limbah berwawasan lingkungan. Keduanya mengelola limbah berwawasan lingkungan diharapkan dapat mencegah adanya limbah yang beracun sehingga dapat meracuni masyarakat. Yang ketiga, filantropi. Ketiga, aktivitas CSR yang paling mudah dilakukan adalah filantropi. Aktivitas filantropi adalah kegiatan kemanusiaan untuk menolong orang-orang dalam kesusahan. Contoh kegiatan filantropi sangat beragam, mulai dari pelanggaran dana melalui donasi, membuka kampung wirausaha, hingga bantuan dana UMKM. Yang keempat, penggunaan sumber energi terbarukan. Keempat, konsep CSR dapat mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hingga air uap alam. Yang kelima, budaya kerja ramah SDM. Menciptakan budaya kerja yang ramah bagi SDM merupakan jenis CSR yang tidak berdasarkan materi. Jenis CSR ini membuat perusahaan dapat memberi penanaman nilai dan sikap kepada karyawan. Yang keenam, kegiatan volunteering. Jenis CSR kegiatan volunteering atau kerelawan dapat dilakukan secara rutin atau insidental. Program kerelawan ini bisa dilakukan rutin apabila dengan mengirimkan tenaga pengajar, medis, tenaga pendamping masyarakat ke daerah terluar di Indonesia. Yang ketujuh, memberdayakan ekonomi karyawan. CSR adalah untuk melakukan pemberdayaan ekonomi karyawan. Berdasarkan CSR bisa dilakukan karyawan dalam meningkatkan skillnya. Harapan agar karyawan mampu berdaya secara ekonomi, sebagai contoh membentuk koperasi karyawan, melatih kemampuan wirausaha, dan menyediakan bantuan pendanaan usaha bagi karyawan. Manfaat CSR yang pertama, bagi lingkungan hidup. Dapat memberikan manfaat untuk membantu melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup, bahkan seharusnya perusahaan dapat mencegah segala potensi kerusakan alam. Yang kedua, bagi masyarakat. CSR bisa memberikan manfaat untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Konsep CSR mengharuskan perusahaan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat sekitar. Yang ketiga, bagi perusahaan. CSR dapat didapatkan perusahaan adalah untuk memberikan citra baik perusahaan di mata masyarakat. Jika perusahaan memiliki kesan baik di masyarakat, maka proses berlangsung jangka panjang dan banding dari perusahaan juga akan lebih mudah. Yang keempat, bagi pemerintah. Terbukti sangat bermanfaat untuk pemerintah sebagai membuat kebijakan. CSR dapat ikut serta dalam mendukung program-program dari pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah. Contoh CSR yang pertama itu Google, perusahaan rekayasa teknologi asal Amerika Serikat. Google memiliki banyak program CSR. Beberapa program CSR dari Google seperti Google AdGreen, Google Green. Program AdGreen telah membuat Google dapat memberikan hibah untuk memberdayakan lebih dari 2.000 organisasi nirlaba di 50 negara. Yang kedua, PT Telkom Indonesia. Telkom Indonesia sebagai perusahaan jaringan memiliki negara program CSR yang bernama Indonesia Digital Learning. Indonesia Digital Learning berupaya untuk mendorong perusahaan paradigma digital bagi seluruh guru di tanah air. Program CSR ini juga berhasil meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kualitas guru dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga itu PT Pembangkitan Jawa Bali. Dalam melaksanakan program CSR, perusahaan Membangkitkan Jawa Bali ini meluncurkan program CSR Akademi Komunitas yang memberikan beasiswa D1 kelistrikan kepada masyarakat di sekitar unit pembangkit. Harapan para penerima beasiswa yang telah lulus tersebut akan dipekerjakan di unit pembangkit. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.